Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Silahkan, Saudara Jones. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Ayat tema terdapat dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus mengetahui keperluan anak-anaknya dan Ia suka mendengar doa mereka. Biarlah anak-anak menutup diri terhadap hal-hal duniawi dan segala sesuatu yang akan menarik pikiran dari Allah, dan biarlah mereka merasa bahwa mereka sendirian dengan Allah, bahwa matanya melihat ke hati yang paling dalam dan membaca kerinduan jiwa, dan bahwa mereka boleh berbicara dengan Allah. Dalam iman yang rendah hati, engkau boleh menuntut janji-janjinya dan merasakan bahwa walaupun engkau tidak memiliki apa-apa dalam dirimu, namun engkau boleh menuntut kemurahan hati Allah. Karena jasa-jasa dan kebenaran Kristus, engkau boleh datang dengan keberanian kepada tahta kasih karunia dan mendapat pertolongan pada waktunya. Tidak ada apapun yang dapat menjadikan jiwa begitu kuat untuk melawan pencobaan iblis dalam peperangan hidup yang besar, seperti mencari Allah dalam kerendahan hati, meletakkan di hadapannya jiwamu dalam segala keadaan yang tidak berdaya, dengan pengharapan Ia akan menjadi penolongmu dan pembelamu. Dengan iman yang penuh percaya, dari seorang anak kecil kita harus datang kepada Bapa kita yang di sorga, memberitahukan kepadanya segala keperluan kita. Ia selalu bersedia untuk mengampuni dan menolong. Persediaan hikmat ilahi tidak berkesudahan, dan Tuhan menganjurkan supaya kita mengambil sebagian besar daripadanya. Kerinduan yang harus ada pada kita akan berkat-berkat rohani dilukiskan dalam perkataan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita perlu rasa lapar jiwa yang lebih dalam akan segala karunia limpah yang surga miliki untuk diberikan. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Oh, sekiranya kita mempunyai kerinduan yang menggebu untuk mengenal Allah oleh pengetahuan eksperimental, masuk ke dalam ruang pertemuan yang maha tinggi, mengedangkan tangan iman, dan menjatuhkan jiwa kita yang tak berdaya itu di atas Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan. Kemurahan hatinya yang mengasihi itu lebih baik daripada kehidupan. Ia rindu hendak mencurahkan kepada anak-anak Adam segala kelimpahan warisan yang kekal. Kerajaannya itulah suatu kerajaan yang kekal. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Bila mana kita berbicara tentang tahta kasih karunia, maka hal itu berhubungan erat dengan pekabaran Ka'bah. Alkitab berkata tentang Ka'bah dalam Mazmur 77 ayat 14 yang berbunyi, Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Terjemahan dalam bahasa Inggris versi King James lebih tepat. Disebutkan di sana, Jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah.
Thy way, O God, is in the sanctuary. Dan jalan tersebut hanya satu sebab dinyatakan dalam bentuk kata tunggal. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa jalan tersebut adalah Anak Allah yang tunggal. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas bahwa hanya satu jalan kepada Bapa. Apakah Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia? Testimonies for the Church, volume 6, halaman 363, paragraf 3, berkata, tahta kasih karunia itu sendiri merupakan daya tarik tertinggi karena diduduki oleh Dia yang mengizinkan kita untuk memanggil Dia Bapa. Kembali jelas bahwa yang duduk di atas tahta kasih karunia adalah Allah Bapa. Satu oknum saja yang duduk, dan hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya Yesus Kristus. Karenanya, kita mempunyai keberanian menghampiri tahta kasih karunia di mana Allah Bapa duduk hanya melalui Anaknya Yesus Kristus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Counsels for the Church halaman 152 paragraf 2 yang berkata, banyak yang telah memisahkan diri mereka begitu jauh darinya sehingga mereka merasa terkutuk dalam mendekatinya. Mereka tidak bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ibrani 4 ayat 16 dan 1 Timotius 2 ayat 8. Mereka tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Allah. Untuk dapat menghampiri Allah Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia, kita harus mempunyai hubungan yang hidup dengan Bapa. Bagaimana caranya mempunyai hubungan yang hidup dengan Bapa? Heaven halaman 170 paragraf 4 berkata, Dia yang menerima Kristus oleh iman yang hidup memiliki hubungan yang hidup dengan Allah. Untuk dapat memiliki hubungan yang hidup dengan Allah, yaitu Bapa, adalah dengan cara menerima Yesus oleh iman. Apa artinya menerima Yesus oleh iman? Roh Nubuat menjelaskan dalam From Heaven with Love, halaman 196, paragraf 4, yang berbunyi, umat manusia bergantung pada kuasa ilahi. Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, dan melalui kerjasama dengan ilahi, kekuatan manusia menjadi efisien untuk kebaikan. Inilah makna menerima Kristus oleh iman, yaitu iman yang hidup. Oleh iman, Kristus berdiam di dalam hati kita. Hal ini selaras dengan Efesus 3 ayat 17, yang berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana Yesus diam dalam hati kita? Sudah pasti bukan secara jasmani, namun oleh rohnya Yesus itu sendiri. Bapa Kita Peduli halaman 288 paragraf 5 menjelaskan, bila mana Kristus tinggal dalam hati, maka kehadirannya akan tampak. Kata-kata serta perbuatan yang baik dan menyenangkan menyatakan roh Kristus. Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Rohnya Yesuslah yang mengerjakan perbuatan baik dalam hidup kita. Sebab rohnya Yesus itulah sari pokok anggur yang benar yang mengalir ke setiap ranting-rantingnya agar setiap ranting berbunga dan berbuah. Jadi, kita memiliki hubungan yang hidup dengan Bapa dengan cara menerima Kristus oleh iman yang hidup, dan menerima Kristus oleh iman yang hidup adalah menerima Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Artinya, hubungan kita yang hidup dengan Bapa terwujud dengan menerima roh Kristus tinggal dalam hati kita. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 18 yang berbunyi, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dalam ayat ini ada disebutkan tentang Dia yang adalah Yesus, lalu ada roh, dan kemudian ada Bapa. Roh siapakah yang dimaksudkan? Alkitab menjawab dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ada berapa jalan masuk kepada Bapa? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Karenanya, roh dalam Efesus 2 ayat 18 adalah rohnya Yesus itu. Roh yang dalam Efesus 2 ayat 18 bukanlah Allah roh. Jika roh yang dalam Efesus 2 ayat 18 saudara sebut Allah roh, berarti saudara membuat Alkitab dan perkataan Yesus bertentangan. Itu sebabnya doktrin Trinitas tidak Alkitabiah. Yang benar dan Alkitabiah adalah roh yang dimaksud adalah roh Kristus. Sebab Kristuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Dan oleh iman, Kristus diam dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Dan itulah satu-satunya cara untuk memiliki hubungan yang hidup dengan Bapa. Itu sebabnya Paulus tulis, oleh karena Yesus kita kedua pihak dalam satu roh, yaitu rohnya Yesus itu sendiri, beroleh jalan masuk kepada Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia. Dan memang kasih karunia Allah Bapa adalah rohnya Kristus. Sebagai penutup, mari kita baca dan perhatikan kutipan-kutipan berikut ini. Bapa kita peduli halaman 156 paragraf 2 berkata, di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Melalui Yesuslah doa kita mencapai Bapa, sebab Dia satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, tidak ada yang lain. Kemudian in Heavenly Places halaman 79 paragraf 4 yang berbunyi, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di sorga, dan suaranya selalu didengar Bapa. Suara permohonan anak-anak Allah yang disatukan dengan suara pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, dan suara Yesus selalu didengar oleh Bapanya. Jika suara Yesus yang Bapa selalu dengar, adakah kita perlu oknum lain yang bukan Yesus untuk berdoa bagi kita? Sama sekali tidak perlu. Cukup Yesus dan hanya Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua bahwa Yesus secara fisik melayani di hadapan tahta kasih karunia, mengantarai kita kepada Bapa, dan melalui kehadiran rohnya di dalam hati kita, kita dapat masuk kepada Bapa dan mempunyai hubungan yang hidup dengan Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Sebab roh Kristus itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Jalanmu ya Allah ada dalam Ka'bah dan hanya satu, yaitu anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Kami berani masuk menghadap hadirat tahta kasih karunia di mana Allah Bapa duduk hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan itu dengan cara menerima rohnya dalam hati kami oleh iman. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.